Desember tahun 2023. Cuman sampai dengan saat ini itu mungkin karena saya memang juga dulu seorang yang agak berontak ya dengan sistem LM ini. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari Pak Rudi, oh ini toh main di AFC ini beda dengan yang lainnya. Kebetulan keluarga saya juga ada keluarga MLM dari bendera yang lain. Satu hal yang paling utama yang selalu saya hadapin kesulitan itu mungkin di gimana caranya untuk meruntuhkan mental malu ya. Kalau ibu bilang tadi kan kalau gimana caranya ibu dengan bapak tadi ya tandem sehari itu harus dapat at least 30 ke 50 bongkar kontak phone ataupun dari WA ataupun sosmed segala. Nah, memulainya itu tuh saya yang kadang belum masuk nggak ya? Kalau saya mau masuknya ini dengan cara yang mana ya? Kalau sudah say hello, whatever, apa kabar, bla 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 bla, kegiatan sekarang, poin saya harus memasukkan materi utamanya kan ini adalah ini gitu kan, AFC ini gitu kan. Di poin apa nih? Maksudnya saya mengalami kesulitan itu di step-step itunya. Bukan ketika sudah menjelaskan, oke ini gini. How to open the door-nya itu aja. How to open the door, oke. Sampai dengan, oke, gimana cara membuat mereka dengerin saya aja. Coba dengerin saya, karena saya punya agak nggak bisa dibilang, oh, lu hubungin saya karena lu mau masukin ini ke gua. Ya maksudnya ya Pak ya. Misalnya kamu kayak ketawa nih, kamu ada maksudnya nih. Misalnya kayak biasanya kan bisa barang ini kemarin bayangnya gitu kan, lu masuk ini karena mau prospekin kami gitu kan. Nah, saya masih terhantui dengan mindset itu. Gimana caranya? Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ya mungkin di awal-awal ya Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu pada saat join ataupun menjoinkan member, untuk memberi edukasi ya, gimana kita memprospek di awal. Itu biasanya kalau di awal memang perlu pendampingan Pak. Ya, kita belajar dari yang mengajak kita, yang sponsoring kita, bagaimana belajar mereka memprospek. Ikutin aja dia, cara ngomongnya prospek seperti apa. Lama-kelamaan akan terbiasa. Walah, cara ngomongnya ya gitu-gitu aja ya. Ya udahlah, aku bisa jalan sendiri. Ngomong gitu ke yang ngajak. Nah, yang namanya memprospek juga Bapak Ibu, kita harus punya yang namanya mental. Mentalnya ini harus kuat gitu loh, ya kan? Karena ini bisnis penolakan Bapak. Ya. Resikonya itu cuma ditolak Bapak Ibu, tapi modalnya cuma cerita. Nggak kulaan loh Pak cerita itu. Kecuali Bapak ngambil produk di Pak Greg, harus ada invoice. Kalau nggak ada invoice nggak dikasih gitu loh. Tapi yang namanya memprospek modal cerita kita nggak kulaan. Jadi kalau ditolak 1, 2, 3 nggak usah sakit hati Bapak Ibu. Ya, prospek lagi berarti harus diperbanyak prospeknya. Justru yang aneh itu saya nggak kecewa ketika ditolak ya? Iya, yang PR-nya itu cuma sudah buka pintunya aja nih. Harus ketemu why-nya Pak, kliknya Pak. Kalau dulu saya sama suami karena faktor kepepet ya Bapak Ibu. Jadi AFC ini kan kita harus paham ya antara produk dan bisnisnya. Nah, why kita masuk ke AFC? Kalau ditanya kenapa Bu Sylvie masuk ke AFC? Karena faktor kepepet kita lagi dililit hutang waktu itu. Dan kita harus menyelesaikan hutang. Berarti kita masuknya karena bukan produk. Karena kan kita merasa bahwa kita nggak ada sakit gitu loh Bapak Ibu. Ini apa sih SOP 100 waktu itu? Iya kan? Ya kita tanya bisnisnya. Karena background saya marketing ya Pak. Saya di Honda Mobil itu sebagai counter itu 9 tahun. Jadi saya udah ngerasain hidup ikut orang, mengandalkan gaji dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore itu ceklok, belum lembur pameran ya, karena kan Honda itu selalu mengeluarkan produk-produk baru, inovasi, Jepang juga kan. Jadi, wah ketemu AFC Pak, wih, saya bisa kerjakan di mana aja, kapan aja waktunya, sama siapa aja. Wah inilah bisnis yang saya cari selama ini Pak. Kalau gitu saya dari dulu dong Pak ketemu AFC. Tapi kan AFC masuknya
2018, saya masuk 2019 nggak ada kata terlambat gitu loh. Dan kita harus belajar terus. Kenapa sih orang-orang di AFC itu bisa sukses? Kenapa Pak Budi Darwin bisa double Bushido? Nggak usah Pak Budi Darwin lah. Kenapa dia bisa samurai? Saya juga, kalau untuk samurai juga harus bisa dong. Dia sama-sama makan nasi, sama-sama makan nasi padang, ya kan? Kita juga makan nasi padang, ya kan? Sama-sama. Nah, kita harus tahu Pak, Ibu kira-kira ini teman sekolah, dia butuh apa? Butuh bisnisnya atau butuh produknya? Setelah kita tanya, Kak Mardiana gitu ya. Kak Mardiana ini ternyata dia itu punya kawan yang lagi sakit Pak, cancer misalnya seperti itu, kawannya cancer. Nah begitu saya branding ya, ini penting ya Bapak Ibu ya, kita harus membranding diri kita. Seperti saya cerita Pak, jadi saya dulu itu marketing mobil. Setelah itu saya sekarang pegang distributor farmasi Jepang di Surabaya Pak. Nah saya kenal Kak Mardiana, temennya ternyata sakit cancer. Nah bolehkah kakak kenalin ke temennya Kak? Siapa tahu dia mau coba terapi ya, terapi melalui makanan sehat ini gitu. Jadi kita harus gali dulu Pak, jangan langsung nembak ke bisnis. Jadi kamu minta ngajak ngopi ini ada maksudnya ya, mau nawarin produk ya, oh mau cuan ini ya, mau untung doang ya. Udah lama nggak ketemu, akhirnya hubungan pertemanan jadi renggang Pak, jangan gitu. Jadi itu pun harus selalu dilatih Pak. Gak apa-apa, nanti pasti kebentur-bentur juga Pak. Iya kan, di lapangan pasti kebentur-bentur gitu loh. Tapi nggak ada yang salah Pak, karena kita harus selalu mencoba. Apalagi kalau kebenturnya masalah bisnis MLM, itu akan sering ketemu di lapangan. Jadi Bapak Ibu harus punya modul yang sudah di-share sama mungkin timnya Bang Rudi lah, atau yang mengundang di sini, yang namanya handling objection. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa aja yang di lapangan kita harus bisa jawab. Tidak perlu berdebat kusir ya, ayal-ayalan sama orang terus merasa bahwa kita paling hebat, paling benar. Jawabannya enggak. Kita lebih bagus jadi pendengar. Kita cari dulu, kira-kira Bapak ini lebih tertarik di mananya ya. Kita pelajari nih. Kalau kita lama-lama sering ketemu prospek Pak, itu kita akan mencium, wah ini Bapak ini suka bisnis nih, bisnisnya mungkin lagi lesu, atau dia mungkin butuh income tambahan bisnis lain. Seperti ada yang penjahit nih Pak, penjahit jas ya kan, terkenal gitu. Akhirnya dia karena pandemi 2 tahun ya, akhirnya bisnis konveksinya mengalami penurunan. Tapi begitu dia mengenal AFC, wah ini bisnis yang saya cari Bu Sylvie. Saya bisa tetap jalankan bisnis konveksi saya, bikin jas-jas, tapi saya sekarang belajar dunia kesehatan lewat AFC. Nah dari situ dia mengundang Pak, kalau ada training gini, ngajak 2-3 orang datang ke kantor AFC untuk dengerin ya, entah itu training, entah itu LOP ya. Mengundanglah teman-teman. Nah, mengundang itu juga ada tekniknya Pak. Jadi cara mengundangnya adalah singkat dan tidak jelas. Kalau diperjelas nggak mau datang Pak. Bukan menjebak ya Bu ya. Bukan menjebak. Jadi paling enggak harus ada tekniknya gimana menarik. Seperti juga kita mencari pasangan Pak. Jadi saat pertama kali ketemu harus menarik. Nah, teknik itulah yang harus kita pelajari. Seperti kita dalam memprospek 1-3 menit pertama harus menarik. Kalau menarik dia pasti akan bisa langsung closing on the spot. Bahkan mungkin nggak hari itu, tapi mungkin 3 hari atau seminggu itu sudah pasti closing. Kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti Bang Rudi juga jago Pak, jangan khawatir. Untuk strategi-strateginya pasti nanti akan lebih diperdalam gitu. Ya Pak ya. Semangat Pak, kita kembangkan Medan dan sekitar. Oke, next Ibu, siapa namanya? Namanya
Terima kasih Pak. Ayo Ibu, namanya dulu Bu. Dari tim Bersama Sehat Sejahtera. Namanya aja sudah luar biasa ya. Kok nggak bunyi? Belum disetel. Ya, nama saya Alisanti Purba. Saya dari timnya Kak Yani. Tinggal di mana? Kak Santi ya panggilannya? Ari. Oh Kak Ani, oke. Saya tinggal di Mandala, Kompleks Mandala Medan. Medan, oke. Aku jujur ya, saya udah hampir setahun gabung di sini, cuma belum pernah sekalipun closing. Karena mungkin saya keterbatasan dalam komunikasi untuk prospek ya. Terus mungkin saya kurang menguasai roda AFC ya kan. Jadi pada saat saya mau prospek atau mau memperkenalkan AFC ke teman-teman, saya jadi malu soalnya, apalagi yang saya perkenalkan ini tahu dengan kondisi saya apa, misalnya sakit aku apa gitu kan. Jadi kadang aku bilang, emang kamu udah konsumsi ini apa udah sembuh belum? Kan belum. Jadi ngapain kau kasih ini sementara kau konsumsi ini belum sembuh juga gitu kan. Jadi kita jadi jauh gitu ya. Jadi terus kedua, yang saya tahu itu AFC ini dulunya sebelum saya datang ke sini ya tentang NTL ini kan hanya lebih luas ya bisnisnya. Jadi dulu itu aku pikirannya AFC ini cuma untuk dikhususkan untuk sakit aja, yang benar-benar sakit. Jadi dan aku mendatang yang sakit-sakit aja. Jadi malah saya pernah ke tiga rumah sakit bukan untuk berobat dari orang sakit. Kebetulan saya pernah ada sekaligus kan 2 box kan, bapak itu belum buka. Jadi tawarin juga sama, terus jawabannya gini Bu, gimana mau beli itu kan, berapa harganya kan? Aduh, gimana mau beli itu kalau aku dari segitu nggak mungkin aku itu BPJS kata aku lagi. Ya. Jadi aku jadi gimana ya orang, aku aja pastinya masih kurang komunikasi jadi untuk menarik dia closing susah Bu. Jadi gimana strategi untuk bisa menarik orang bisa bergabung sama AFC gitu? Oke. Ya, Kak Ani nggak usah patah semangat. Jadi di sini kita AFC menunggu ya. Ada yang sudah 1 tahun seperti Kak Ani. 1 tahun ya, 1 tahun ya. Udah closing belum Bu? Ibu belum. Sudah, ya. Apakah yang closing dan tidak closing ini didenda sama AFC? Kamu sudah 1 tahun, tapi kamu belum jualan, didenda nggak sama AFC? Nggak ada yang denda Bapak Ibu. Cuma nggak dapat konnichiwa iya, gitu loh. Tapi membershipnya seumur hidup loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisnis yang lain, jualan kopi misalnya, kopi cinta lah, kopi asmara lah, kopi apa ya, kopi kenangan ya, brand-brand itu untuk beli franchise-nya aja sudah mahal, belum operasional ya kan, biaya-biaya lain yang harus kita keluarkan, balik modalnya aja juga belum tahu kapan. Nah, sedangkan AFC ini investasi untuk diri sendiri, untuk sehat Bapak Ibu, ya kan, kita minum, kita konsumsi, ya kan. Nah, setelah itu bisnisnya itu gratis loh, franchise-nya gratis. Nah, kita mau jalankan atau nggak jalankan itu tergantung kita. Nah, ditunggu sama AFC karena membershipnya itu seumur hidup. Nggak ada misalnya 3 bulan nggak closing terus dicabut membershipnya, nggak. Terus didenda juga enggak, mesti harus bayar lagi 3.600.000 enggak. Malah kita beli lagi 3.600.000 dapat sponsoring diri sendiri ya kan. Nah, seperti itu. Jadi gak ada kata terlambat Bu Ani ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ditawarin Pak Hendro baru join sekarang gitu. Iya kan? Kita nabur gak harus sekarang, bisa 3 tahun loh baru closing Bu Ani gitu. Nah, sekarang sudah ketemu Kak Yani, sudah ketemu kita-kita. Ini kita semangat-semangat semua. Ayo kita semangat. Nah, biasanya apa yang membuat kita nggak semangat? Oh, upline saya di Pekanbaru Bu Silvi. Belum lagi upline saya itu
di Cimahi. Nah, terus gimana saya mau sukses? Gak ada yang ngajarin saya, gak ada yang nemenin saya. Iya kan? Saya aja Bapak Ibu di Surabaya, mentor saya Pak Budi Darwin di Jakarta. Padahal ya gak ketemu sama Pak Budi Darwin. Tapi saya punya yang namanya stranger ya. Jadi stranger itu istilahnya kita punya siapa ya yang memboster kita untuk kita bisa seperti dia. Nah itu harus dari dalam diri ya. Ya kan? Kalau Pak Budi bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh? Ya kan? Cari strangernya. Ih Kak Yani bisa, kenapa kita nggak bisa? Kak Yani juga gitu-gitu aja, sibuk-sibuk ngurusin anak juga, bikin konten-konten. Kayak Kak Jerman tuh ya, pakai topi-topi ngapain? Pakai topi-topi bikin konten. Tapi justru dengan pakai topi itu banyak closing loh Bapak Ibu. Pakai bando-bando cantik ya kan? Semua punya cara gitu loh. Dan itu nggak ada yang melarang Bapak Ibu. Kita punya ide kreatif apapun ya kita kembangkan seperti itu. Iya kan? Jadi yang sudah join lama, ayo bangkit sama-sama. Nggak ada kata terlambat. Caranya semua diajarin sama, resepnya sama. Kalau kita mau bikin adonan kue, misalnya kue kukus, semua resepnya yang kita bagikan ke Bapak Ibu sama. Nggak ada resep yang dirahasiakan. Gitu. Tapi kalau yang namanya rahasia dapur, ya pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi kalau AFC enggak. Bonus sponsornya rupiah 300. Dari saya join sampai sekarang 300 Bapak Ibu. Nggak ada berubah loh sistemnya AFC. Oh, kita sudah 5 tahun. Sudah menjelang AFC sudah 6 tahun. Bonus rupiah saya kurangi jadi 250.000. Nggak ada Bapak Ibu. 300.000 dari saya awal join sampai sekarang. Jadi kalau Ibu sekarang mau joinkan orang, ya bonusnya seperti yang 1 tahun yang lalu Ibu dikasih tahu. Gitu. Jadi Bu Ani bisa memulai lagi dari sekarang, start dari sekarang. Gitu. Ya kan? Nah, padahal ditengok ada jaringannya. Udah ditengok belum? Hah? Udah. Terus ada nggak jaringannya? Nah, ada jaringannya tapi nggak pernah dilihat ya Bu. Gimana bisa tahu ya? Ternyata kakinya udah panjang. Udah panjang nggak? Nah, kakinya udah panjang. Setahun kakinya udah panjang, nggak tahu tim-tim di kaki 1 jalur. Padahal tinggal menunggu 1 jalurnya dikerjakan. Nah, itu hebatnya AFC loh Bapak Ibu. Ternyata itu nggak diapa-apain, beranak sendiri. Ya kan? Beranak pinak dengan orang yang kita tidak kenal. Yang setengah mati prospek aja Bu Silvi ditolaki terus, ya toh. Apalagi setelah dilihat, wih, ternyata saya punya 1 jalur panjang kaki. Ada jalur kereta api yang panjang menunggu. Ayo sama-sama kita kerjakan seperti itu. Ya, jadi Bu Ani mulai lagi. Kalau cara strategi nanti Kak Yani bisa, kakak-kakak di sini bisa, saya Japri juga bisa. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, yang udah lama-lama join, udah setahun lebih, nggak apa-apa. Kita mulai lagi start dari nol, seperti isi bensin mulai dari nol, kayak gitu. Jadi nanti akan sering diadakan motivasi-motivasi yang membuat Bapak Ibu semangat ya di AFC ini. Gitu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya Bu Ani ya, dan semangat. Begitu juga Bapak. Oke, sesi 2 tanya jawabnya udah selesai. Mungkin saya kembalikan ke Bang Rudi ya. Ya banyak penolakan tidak punya uang. Mahal biasa Bu, nggak punya duit. Ya itu alasan penolakan yang klise ya, halus. Ya itu kembali lagi ke handling objection tadi Bu, nggak punya uang, ini MLM ya, terus nggak boleh suami, nggak boleh istri, ya kan, anak, ya kan, nggak boleh.
dan apalagi itu handling objection nanti kita ya ini share lagi cara menjawab untuk hal-hal seperti itu. Kalau bilang mahal ya relatif ya Bu ya, semua produk itu ada mahal murah itu relatif tergantung dari kualitas. Yang lebih mahal dari AFC banyak kok, suntik stem cell aja ratusan juta. Yang lebih murah banyak, vitamin C aja cuman hanya ratusan ribu gitu loh, iya kan. Tapi kandungannya apa? Oh hanya vitamin C kayak gitu. Ya. Kalau nggak bisa beli satu box Ruby, ya satu box Ruby dong, Ruby Promo. Ruby Promo pun kan sponsornya tetap 300 Bu, iya kan? Haknya sama persis Bu, sama Ruby biasa. Makanya ini kesempatan Bapak Ibu hanya satu box. Kebanyakan juga mereka pada nge-mix Kak. 14 saset ya. Yang biru 14 saset. 14 saset yang ungu udah bisa jadi member. Dia closingin orang dapat 300.000. Mau bisnis apa? 1.800.000 hari gini. Ya kan? Ini kesempatan yang bagus karena Ruby Promo nggak selalu ada ya Bapak Ibu ya. Tinggal beberapa hari. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Saya kembalikan dulu ke MC Bang Rudi. Nanti mungkin setelah sesi ini mungkin bisa kita table talk ya. Kita mungkin silaturahmi ya secara santai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih bos sekali lagi buat pemimpin kita.